Mitra bisnis, dalam persidangan kasus dugaan korupsi Tol MBZ, seorang saksi ahli menyebutkan mutu beton jalan Tol MBZ di bawah standar nasional Indonesia atau SNI. Dalam kasus dugaan korupsi yang dilakukan di Rut Jasa Marga Jalan Layang Cikampek 2016 sampai 2020, Joko Dwi Jono dan rekan-rekan itu, negara diperkirakan merugi 510 miliar rupiah. Apa komentar Anda, mitra bisnis, mengenai kasus korupsi pembangunan jalan tol MBZ yang kali ini menggunakan pola mengurangi kualitas beton ini? Silakan di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Saya meminta itu sebenarnya harus dihukum mati seperti kasusnya Beni Cokro, karena ini merugikan dan membahayakan rakyat banyak gitu. Ya loh, itu kan sarana umum. Kalau terjadi apa-apa itu kan membahayakan sekali tuh, yang korupsi nggak punya hati gitu loh. Dan sekarang waktunya untuk bikin jerah korupsi yang begini-begini gitu loh. Karena benar-benar membahayakan orang gitu, yang dipakai jutaan orang gitu waktu mudik, waktu tiap hari gitu loh. Tak mikir gitu loh. Rasanya sih harusnya hukuman mati ya, biar kapok ya. Itu kerugian negara berapa ya? 510 miliar. Kecil. Bagaimana yang 271 triliun itu? Jadi kecil itu sih 510 miliar gitu buat rakyat. Masih banyak duit rakyat kok. Bayar mereka saja masih bisa. Buat gaji-gaji pemerintah kita, pembantu-pembantu kita ini masih bisa. Apalagi kabinet mau ditambah lagi kan. Itu komposisi adukan semen itu semuanya udah diatur semuanya. Dimasukkan ke kubus atau silinder. Itu diuji nanti. Dimasukkan ke lab. Nanti di lab itu diuji. Kalau misalnya udah oke antara konsultan itu bisa dipakai atau tidak. Kalau tidak bisa, diulang lagi itu. Sampai berulang-ulang. Kalau memang bisa, tidak bisa dipakai. Ya kembali lagi saya bilang, kalau memang sudah jatuh dalam persidangan, tinggal tunjuk saja, tinggal panggil saja itu konsultannya, timponya, yang pihak-pihak yang awalnya itu. Siapa yang menyetujui? Yang kita pertanyakan kok sudah berdiri megah, kok rame, udah mobil udah pada lewat, rame, kita bingung, apa, kayak nggak jalan semua kita ini, kayak orang bego semua kita rakyat ini dibuat-buat jadi sama mereka ini. Jadi kembali lagi, memang kalau soal kualitas jalannya memang saya sendiri tidak puas dengan jalannya itu. Udah kayak naik odong-odong, lompat-lompat kita jalan itu ke MBZ itu. Betul. Benar, Pak. Makanya, betul, kualitasnya memang nggak bagus. Kayak odong-odong kita kembali lagi naik MBZ itu. Kembali lagi, janganlah memperkeruh suasana. Sudah beruntung kita dibantu. Jangan-jangan nanti ke depan ini nggak ada yang mau memberi bantuan kita dengan cuma-cuma. Kasihan loh rakyat kita ini, dibodoh-bodohin, udah kayak begitu. Rakyat kita masih kaya, dibodohin. Kayaknya rakyat Indonesia ini memang bodoh. Ketawa kita ini sebagai rakyat jelata ini, melihat mereka bermain kayak begini, main kotor itu. Kalau mau bermain halus lah, jangan kayak bermain kotor kayak orang bodoh sama sekali. Malu sama rakyat jelata ini. Jangan dianggap rakyat jelata ini bodoh sama sekali. Kalau mau dari awal, jangan sudah berdiri udah kayak kita naik odong-odong jalannya. Memang itu kualitas yang memang jelek. Yang dibilang kualitas betul tahu. Nah, tinggal kita tunggu saja lah, Pak, persidangan ini. Kalau mau panggil itu konsultan, infonya ini panggil yang awal-awalnya itu. Kalau saya boleh kasih pendapat gini, Bu ya. Korupsi di Indonesia itu kayaknya dari zaman dulu udah ada ya. Kalau zaman Belanda saya nggak tahu. Dari zaman Orde Lama juga udah ada ya. Cuman yang pemberantasannya itu nggak pernah bisa tuntas, Bu ya. Karena nggak pernah sampai ke akar-akarnya gitu ya. Yang kena selalu yang ditangkap tuh wayang-wayang kecil ya. Kasihan yang wayang-wayang ini yang kena. Yang benar-benar dalang intelektualnya tuh nggak pernah bisa ketangkap. Itu satu ya. Terus kedua juga, apalagi sekarang Bu ya, KPK, BPK, lembaga-lembaga hukum lainnya gitu ya, jaksa, kepolisian juga suka banyak yang nggak benar lah, gitu maksud saya, Bu ya. Kalau Indonesia mau bebas korupsi apa? Kalau memang udah nggak ada yang bisa dipercaya, itu sewalah penegak hukum dari negara-negara yang sudah bagus ya, seperti Korea Selatan, ICAO di Hong Kong, disewa.
biar mereka yang menegakkan hukum di sini, Bu. Kalau menurut saya, kalau penegakan hukum kayak KPK, hakim, jaksa, semuanya udah nggak benar, saya dari luar negeri lah, Bu. Kalau Indonesia mau maju ya, auditornya juga kalau perlu dari luar negeri yang benar-benar bisa dipercaya. Kalau begini terus ya, sampai kapanpun nggak bakal bisa maju-maju gitu. Kalau menurut saya sih itu betul-betul ditelusuri sampai ke akar-akarnya ya. Ini karena banyak yang terlibat juga ya masalah ini ya. Apalagi kan menyangkut sama fisik ya. Fisik itu sebenarnya bisa dicek juga itu loh. Gimana pengawasannya, gimana itunya, penilaiannya, pemeriksaannya dan lain-lainnya juga gitu loh. Itu juga harus ditelusuri juga itu loh. Siapa-siapa yang mungkin istilah meng-ACC ya, itu betul-betul harus juga dicek juga gitu loh. Jadi betul-betul terang benderang di masyarakat juga gitu loh. Jangan sampai cuma yang istilahnya yang korupsi aja yang itu, terus yang lain-lainnya yang itu jadi nggak terbuka semua gitu loh. Kita sih berharap sih semuanya bisa terang benderang sih, Mbak gitu loh. Makasih. Nah, menurut saya sih kita nggak usah terlalu berprasangka buruk ya, karena menurut saya kan kayak desain awal tol MBZ itu sebenarnya untuk kendaraan kecil hingga menengah ya. Menengah itu mungkin kayak skala bus kota, antar kota, antar provinsi. Nah, mungkin dalam berjalannya waktu mungkin akhirnya direvisi tuh kayaknya hanya untuk kendaraan kecil aja. Nah, mungkin nih waktu perencanaan awal itu tonase untuk jalannya itu awalnya mungkin pakai K800 ya, K800 dengan mutu beton K800 itu mungkin akhirnya diturunkan karena dipikirnya untuk kendaraan kecil saja, mungkin beban tonase nggak perlu sampai K800, akhirnya mungkin diturunkan jadi K600. Nah, mungkin dari selisih standarisasi dari yang awalnya untuk kendaraan kecil hingga menengah, akhirnya dirubah jadi kendaraan kecil saja. Yang saat ini kan hanya kendaraan kecil saja boleh lewat situ ya, Bu ya. Nah, mungkin karena itu akhirnya mutu betonnya mungkin diturunkan. Jadi sebenarnya nggak mungkin lah saya rasa dari pengecoran hingga pengiriman mutu beton dari batching plant itu bisa berbeda begitu jauh ya, karena selisih 1 kubik beton aja bisa lumayan gitu. Nggak mungkin sampai mutu betonnya dikirim, sampai surat edaran batching plant yang datang itu nggak mungkin bisa sampai sejauh itu perbedaannya. Apalagi yang terlibat itu banyak sekali. Nah, mungkin karena ada penurunan mutu karena untuk kendaraan kecil saja, tapi mungkin selisih harga yang kontrak awal mungkin untuk kendaraan menengah ke bawah yang seperti bus-bus itu boleh lewat, akhirnya hanya untuk kendaraan kecil. Nah, itu mungkin belum dikalkulasi ulang atau belum dikembalikan ke negara, makanya dibilangnya berpotensi korupsi. Seperti itu menurut saya sih. Saya pikir ini para terdakwanya ini harus dihukum berat sekali ya, dan juga harus dimasukkan seperti pasal bahwa akan mencelakakan orang lain gitu loh, karena mutu jalan tolnya ini disunat sama mereka begitu. Nah, kalau ini, dan kita tahu bahwa tol MBZ ini padat sekali gitu, nanti kapan tiba-tiba ambruk gitu, bisa memakan korban gitu. Jadi harus dimasukkan pasal loh ya, ini juga mengancam jiwa manusia, bukan korupsi saja ini. Terima kasih. Ini ada 2 hal, Mbak, yang perlu digarisbawahi, yaitu pertama bahwa para pelaku yang terlibat itu mesti dihukum seberat-beratnya, Mbak. Itu kan terdiri dari para konsultan, kontraktor, dan pihak-pihak yang mengetahui tentang adanya penyelewengan spek ini, Mbak. Itu kan mereka kalau memang mengetahui dari awal kan seharusnya itu langsung diblok publik gitu, supaya nggak terjadi hal betul di kemudian hari. Bayangkan jika pada saat situasi padat, misalnya pada saat mudik lebaran atau Natal itu tiba-tiba jembatannya atau jalannya ambruk, yang meninggal bukan cuma yang di atas, Pak, atas bawah pasti kena dampaknya itu. Nah, itu bisa termasuk seperti Bapak sebelum tadi bilang, kalau perlu tambahkan pasal pembunuhan berencana itu, Mbak. Karena itu bisa mencelakakan orang itu. Kemudian hal kedua itu bahwa mengapa hal itu baru di blow up sekarang gitu, Mbak? Kenapa nggak ada dulu sebelumnya di blow up ke publik? Apa karena mungkin ada jatah bagi-bagi kue yang nggak merata, jadi ada beberapa pihak yang merasa iri atau sakit hati, jadi terpaksa membukanya sekarang gitu, Pak? Ya, saya
mengimbau pada pemerintah, ini hal teknis seperti ini bukan cuma bagian konstruktur pembangunan aja, Bu. Kemarin-kemarin juga kita udah dapat PR-PR baru, itu masalah teknis otomotif seperti salah satu pabrikan yang memang speknya tidak sesuai pada peruntukan konsumen. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam struktur-struktur yang lain juga dalam kenegaraan kita ini banyak sekali yang simpang siur, tumpang tindih, seperti irigasinya pun demikian, seperti pemetaan BPN-nya juga, pintu juga susah, jalan keluar untuk umum. Itu yang kedua. Yang ketiga selanjutnya perdagangan juga. Tadi salah satu ibu menjelaskan bahwa produk konsumen ini sekarang skalanya macamnya sudah lagi merajalela. Artinya menghalalkan bahan baku media produk menjadi tak terkendali. Segala asam apapun yang itu terjadi dicampurkan dalam produk makanan itu sendiri. Kita menilai seperti cabai jablay. Ini banyak yang kena imbas, Bu. Artinya pemerintah di sini butuh perhatian khusus atas keselamatan atau keamanan rakyat ini sendiri. Jangan sampai nanti ngamuk semua jadi sia-sia. Artinya dari 3 kesimpulan ini kan berkembang, dari 3 masalah ini bisa menjadi krusial. Artinya di situ juga seumpamanya cabai jablay tadi, kalau umpamanya pakai minyak dulu, itu kan Badan Riset Nasional bisa menjelaskan bahwa baiknya menggunakan cabai jablay dengan minyak sayur, diaduk-aduk begitu, baru dicocol. Dengan demikian lambung akan aman. Itu aja pun Badan Riset harus bekerja maksimal. Mungkin gitu aja, Bu. Terima kasih. Berarti kan ya apa yang dibilang selama ini kan berarti retorika yang menjadi prasangka publik itu kan selama ini nggak hilang gitu kan, masih tetap ada. Ya artinya kan kalau kita apa ya kalau suka jebak burung itu kan dipancingnya pakai burung. Nah tapi kalau orang mau menjebak lintah itu mancingnya pakai kerbau. Nah jadi artinya saya mau katakan kalau orang mengharap sesuatu pasti dia harus mengeluarkan sesuatu. Nah akibatnya adalah dampaknya ya kualitas kita sebagai pengguna, kita sebagai masyarakat dan rakyat ini yang dirugikan gitu kan. Kualitas yang digunakan ternyata kan nggak sesuai spesifikasinya. Ya itulah yang jelas mereka ini lebih hebat dari kuda lumping. Jadi sebenarnya udah dari dulu, dan bahkan tidak hanya tol MBZ saja, semua pengadaan baik itu kecil maupun besar gitu ya. Nggak usah susah-susah deh. BPK bekasnya partai politik yang uangnya disimpan di sebuah rumah sewaan 40 miliar duitnya. Yes. Nah, itu ceritanya adalah tol MBZ ini diaudit, lalu auditornya minta duit. Terus yang lebih parah lagi, kalau mutu dikurangi, itu pada saat dealing terima PO ya, terima SPK. Iya. Tapi sesudah terima SPK ada lagi nih actionnya, yaitu proyek fiktif. Jadi proyek bodong, proyek nol, proyek nggak ada, fiktif. Karena apa? Karena untuk bayar BPK. Nah itu juga termasuk MBZ gitu loh. Terus ditambah lagi itu yang berputar-putar itu juga SYL juga masuk di situ-situ juga. Jadi sebenarnya ya, yang korupsi itu adalah sesama bis kota, jangan saling mendahului.
Sama seperti yang saya ngomong, tahu nggak apa sekarang lagunya? Kalau dulu ngomongnya katanya kita sih mau ya mensahkan undang-undang perampasan aset, tapi undang-undang RUU-nya belum masuk ke DPR. Tapi kalau sekarang kita itu tidak mau membunuh karena kita ini memelihara kehidupan. Jadi udah ngerti kan kalau Bu Rima siapa itu Nasdem itu ngomong bahwa yang keroknya adalah semua parpol, itu udah benar. Jadi sebenarnya kalau dulu ya kita itu terima duit, terima utangan dari IMF atau terima utangan dari bank asing, itu terimanya kalau 10M harus dipotong 5M, 5M-nya itu untuk dibagi-bagi. Jadi makanya kita itu nggak tahu korupsinya di mana dan tidak kedengaran. Tapi kalau sekarang tidak demikian karena ada neracanya. Makanya masuk ke neraca, kalau ngutangnya 5M ya 5M masuk gitu loh. Tapi nantinya proyek-proyek dan proyek-proyek itu kecuali dirut-dirutnya yang agak bersih, jadi ya udah nggak main kayak gitu. Tetapi, nah ini saya pernah baru dapat ya dari bank juga gitu ya. Dirutnya sih nggak cawe-cawe sih, terus pembeliannya juga nggak cawe-cawe gitu ya. Tetapi orang yang bagian loading barang, orang yang bagian bongkarin proyeknya dan sebagainya, itu semua kalau nggak dikasih duit ada aja yang dicari. Terus kita mau ngepronya kemana ya? Lah sama ini, jadi saya jangan dimarahi kok lengkap banget ulasannya. Iya gitu loh. Jadi sekarang jadi gini, saya mau nanya, kalau BPK inspektorat duluan ya, inspektoratnya di dalam sebuah departemen itu mandul. Inspektorat itu kan boleh katakan yang pertama level bawah untuk mengaudit atau untuk memeriksa ya, audit lah ya, untuk mengaudit gitu ya di dalam birokrasi. Inspektorat pernah dengar nggak pernah kan? Itu sebenarnya ada. Nah setelah inspektorat baru BPK. Nah sekarang kalau BPK-nya aja harus minta disuap atau jual beli, bagaimana caranya proyek itu bisa berjalan? Nggak usah ngomong kalau gua dapat proyek harus nyuap, nggak usah ngomong itu dulu. Kalau enggak aja ya, ini tapi aku pernah barusan dapat, aku enggak gitu ya. Tapi karena saya nggak takut sama KPK, nanti daripada saya masuk penjara. Nah kalau sekarang misalnya dapat tanpa suap, terus auditornya BPK-nya minta suap kepada orang-orang yang bekerja di lapangan, lu mau apa? Mau nggak mau kan mereka juga cari daripada kepala pusing kan, direcokin kan, nggak dikasih BTP kan, dikasih nggak tahu lah apa. Kamu tahu tuh kan, kalau misalnya mau cari masalahnya orang itu kan bisa aja. Nah, lah udah setelah itu baru nanti masuk ke hukum. Contoh lagi, ini belum rame. Telkom sekarang dituduh oleh KPK, terus digerebek katanya masuk ke sana ke dalam Telkom untuk cari bukti-bukti, tapi tidak mau mengutarakan bukti apa yang dicari dan bukti apa yang didapat dan apa yang diceritakan. Lah KPK-nya aja model kayak gini. Terus sekarang saya mau nanya, kita negara ini siapa yang menjadi ujung tombak untuk pemberantasan korupsi? Siapa? BPK, Inspektorat, BPK, KPK, kepolisian tahu nggak Vina itu? Yang 8 tahun yang lalu itu juga dengernya
oknum satu, oknum lah ya wes. Nah kayak gitu gimana terusan? Terus siapa yang kita pegang? Ekornya Benny. Saya mau kasih komentar Pak. Iya. Itu kan yang buat itu kan Pukaka Group ya. Jadi salah banget kayak gitu loh kalau nyalahin dari direktur utama atau komisaris bahkan. Itu mah kita semua udah pada tahu Pukaka tuh yang punya kan Yusuf Kala tuh ya. Itu kalau di Pulau Sulawesi itu udah terkenal banget Pak. Itu dia mainannya itu memang proyek-proyek pemerintah tanpa pitching ya. Cuma ngandalin Yusuf Kalanya yang mantan presiden lah, ketua inilah, ketua ono lah gitu. Dan kalau istilahnya main-main sama jalan tol ya, ada urusan beton masih dikurangi kualitas, itu kan nyawa semua tuh. Bikin jembatan tuh kan nyawa orang semua. Ya, yang model-model begitu tuh jangan cuma level direktur utama atau komisaris yang punya, itu kan mereka juga tunduk kan. Ada istilahnya surat sakti tuh, kata belecengnya Yusuf Kala, kemana-mana sakti bener, ya udah nurut aja. Itu kebiangnya korupsi. Pemerintah harus berani. Makanya saya berharap nih ya, Prabowo tuh harus berani, harus beda dari 6 presiden terdahulu kayak gitu loh. Yang model-model itu membahayakan nyawa orang Indonesia tuh ya, dikorbanin. Ntar giliran kecelakaan atau ambruk kayak di negara lain cuci tangan. Padahal lu ya kan ngurangi kualitas. Itu ya kata belecengnya itu yang nggak benar, surat benar. Ya nggak mau perusahaan kayaknya besar-besar suatu grup tapi permainannya licik kayak gitu loh, nggak pakai pitching itu, cuma main kata BC nih, tolong dibantu di perusahaan gue ABC kayak gitu. Ya akhirnya lu pokoknya dapat bagian deh. Ya kualitas yang mestinya betonnya berapa tebel atau berapa ininya ya, diameter betonnya berapa dikurang-kurangin. Ya buat apa ya, buat korupsi lagi ya, sogok-menyogok lagi. Itu ownernya tuh yang harus ditangkap ya. Kesimpulan sudah marah, sudah kecewa, sudah apatis ya gitu ya. Tapi ya memang kita harus carikan solusi. Nah dari kejadian-kejadian ini kayaknya kan ya di zaman sekarang tuh apa-apa setelah viral baru ada tindakan. Jadi ada viral orang baru takut gitu loh. Jadi ini kalau kita lihat ya tetap ya ilmunya di mana-mana, maling ilmunya satu tingkat lebih tinggi daripada polisi. Artinya gitu. Nah sekarang auditor itu yang harusnya menjadi bagian yang bersih gitu ya. Ternyata mereka juga apa ya, dibikin job juga gitu loh. Ngejual juga gitu, nawarin dagangan, dibisnisin juga gitu loh. Ya bahasanya mungkin tadi yang Ibu, padahal kan dari bikin anggaran aja itu kan udah capek sebetulnya. Berapa kita nganggarin dengan keterbatasan dana, terus banyak yang harus. Nah ketika anggaran udah ada mau dijalanin ternyata masih bocor juga gitu loh. Ya kan? Dan itu diisi juga bukan orang-orang bodoh begitu. Nah mungkin yang sekarang ya saya pikir ya, ini kayak tadi udah ngomong, ini kan tiap hari nih dibikinlah satu konten di TikTok kayak di IG itu loh. Jadi kita ambil satu benang merah. Jadi ini nggak ngomong terus kita selesai, kita hanya bisa mengutuk, mengharap gitu. Nggak bisa berhenti di situ. Kita berharap sih memang kalau bisa hukuman mati gitu loh. Atau punya pemimpin yang bersih, yang tangan besi. Tapi kan itu nggak pernah terwujud sampai hari ini. Ya enggak? Nah, jadi yang bisa dilakukan mungkin ya kalau Pak Benny mau jadi konten kreator yang different, ya bikinlah misalnya konten tentang mencegah korupsi di mana gitu. Jadi edukasi gitu loh, orang ngerti. Jadi akhirnya nanti yang akan timbul semuanya seujon. Kita akan berpikir korupsi nggak nih orang, main kotor nggak nih orang, cawe-cawe nggak nih orang. Akhirnya sampai satu titik integritas orang itu akan terbukti. Dia cawe-cawe, dia korupsi apa enggak begitu. Nah itu yang harus dimulai gitu. Emang betul sih, karena selama ini kan manipulasi seperti ini tidak akan pernah berakhir.
mereka pun pertama kali menduduki jabatan-jabatan sebagai pejabat atau pemangku jabatan itu kan membutuhkan banyak dana, Pak. Untuk naik pangkat pun mereka banyak dana. Nah, mengembalikannya ini seperti cara-cara penggelembungan mata beberapa bidang ya, pengurangan bahan-bahan yang seharusnya tidak dilakukan. Tapi dia tidak memperhatikan bahaya untuk banyak orang. Betul, Pak. Iya, ini jadi ya itu kalau udah kejadian seperti tadi dibilang menunggu viral dulu baru dikemukakan, itu kan berbahaya ya. Jadi edukasi stop korupsi. Stop korupsi ini betul-betul sebenarnya perlu dijalankan ya di sekolah-sekolah atau ini. Tapi ini kan pelaksanaan belum bisa dilaksanakan nih. Mesti potong satu generasi dulu kali, Pak. Generasi di bawah kita ini, Pak. Semua biaya-biaya. Saya kira itu aja sih. Nah, saya kira itu karena apa? Karena namanya proyek ini namanya MBZ. Kenapa? MBZ itu kan memang bagi-bagi rezeki, bro. Pangeran mana tuh Emirat MBZ? Ya ilah, ya udahlah, memang bagi-bagi rezeki, ya bagi-bagi pula lah mereka. Tadi banyak sekali yang kasih komen sepertinya pada mengerti penyebabnya. Lantas berbagai di kementerian, di pemerintahan begini, di BPK begini. Tetapi kan kita itu sebenarnya kayak habisin energi buat ngomong terus ya. Lantas kita juga nggak bisa demo. Harapan kita kan nanti pada Presiden Prabowo. Tapi terus terang saya agak ragu ya. Kenapa? Karena target pembangunan, bro. Ini persis seperti di Cina, kira-kira 30 tahun lalu waktu mereka bertumbuh 2 digit, korupsi juga gila-gilaan. Setelah sampai waktu tertentu, kawan lain mengatakan siapkan 100 peti mati, 99 untuk korupsi, 1 untuk dia. Sampai satu titik mereka mulai menegakkan. Karena pada waktu pembangunan yang sampai 2 digit, itu uang beredar banyak sekali dan sulit sekali. Saat yang bersamaan dua-dua ditegakkan. Jadi saya pikir Indonesia mungkin akan mengalami masa-masa seperti itu dalam waktu 10 tahun ke depan. Tetapi situasi sekarang mungkin berbahaya. Karena apa? Seolah-olah pemerintah tutup mata karena yang mengurus segmen menengah. Padahal menengah ini suaranya juga cukup kuat untuk membuat politik tergoncang. Umumnya kan pemerintah itu hanya memperhatikan segmen masyarakat bawah. Setelah mereka kalau ribut kan demo, manfaatin, kasihlah BLT segala macam. Tapi segmen masyarakat menengah juga berbahaya kalau didiamkan. Kalau yang sih menikmati korupsinya ya diam-diam aja. Ya kan? Sekarang yang likuiditas itu udah sedikit terganggu karena sektor menengah ini daya konsumsinya itu melemah. Jadi saya kira ini nggak bisa enggak Presiden Prabowo ini nanti harus memperhatikan jangan sampai kebelasan terlalu parah. Karena ini udah tiap hari jadi berita, jadi konsumsi terus, lantas divilarkan, bisa-bisa kita dimanfaatkan oleh asing untuk membuat gejolak-gejolak politik melalui pintu masuknya yang korupsi ini. Itu adalah kejahatan yang extraordinary. Jadi kejahatan yang luar biasa, sehingga harus diberi hukuman mati itu menurut saya. Karena keselamatan jalan tol apalagi yang terbang di atas itu luar biasa, harus menjadi pokok perhatiannya. Nggak boleh dia korupsi jalan raya, nyawa orang itu harus ditebus dengan nyawa mereka. Terima kasih. Saya mau komen nih karena saya pengguna jalan tol setiap hari pagi dan malam. Saya lewat jalan tol dalam kota dan jalan tol Wiyoto. Jadi dan jalan tol Tangerang for that matter. Jadi ini 80-an atau Jagorawi namanya, baru diresmikan sama Pak Harto. Kalau tahun 70-an atau 80-an saya lupa. Itu jalan tol, menurut saya jalan tol yang paling bagus yang kita punya selama ini. Tapi pada zaman itu kita mesti ingat bahwa pada zaman itu ada Pak Harto. Jadi artinya ada konsekuensi. Jadi artinya gini, orang takut. Saya takut kalau bikin jalannya jelek, Pak Harto marah.
Jadi karena ada konsekuensinya dan orang takut, orang bikinnya benar. Kalau yang sekarang, begitu kita masuk era demokrasi berjemaah korupsi begini, orang nggak takut karena konsekuensinya nggak ada, atau konsekuensinya lemah lah, maksudnya hukuman penjara main-main dan sebagainya. Jadi orang karena tidak ada konsekuensi, otomatis kehilangan kontrol, otomatis itu pasti kehilangan kontrol. Nah, begitu kehilangan kontrol, ya udah begini. Jadi apakah ini bisa diperbaiki? Wah, saya rasa bisa, karena selama konsekuensinya masih nggak ada, orang akan begini. Jadi yang buat anggaran bermain, yang menggunakan di lapangan bermain, dan yang konsisten juga bermain. Jadi mau pakai badan survei internasional dan sebagainya, saya rasa juga nggak ada artinya. Tapi faktanya adalah sampai saat ini jalan tol Jagorawi itu yang terbaik dari semua jalan tol kita. Oke, thank you. Saya dengar deh tadi kayaknya opininya bagus-bagus banget ya. Bener, saya salut itu. Tapi ada satu yang emang sih saya bukan pengguna jalan tol. Contohnya ya nggak jauh-jauh dah. Jalanan yang jalan raya gitu ya. Jalan raya yang sudah yang banyak berlubang ataupun dibikin gorong-gorong yang buat penampungan air supaya nggak kebanjiran. Kalau pemikiran saya itu jalanan aspal yang ke pemerintah pusat itu kualitas nomor 1. Terbuktinya ternyata di saat lewat dari 6 bulan ke atas. Coba dibanding, coba situ misalkan tim-tim yang lain-lain gitu ya, mantau gitu. Oh ini aspal baru di aspal nih, kita targetin 6 bulan ke depan hancur atau enggak. Kalau dia hancur, berarti dia kualitas nomor 5. Berarti jangankan jalan tol dikorupsi, pengaspalan juga ada pengkorupsi. Itu. Nah, dari situlah contoh yang kedua yang saya pernah dengar di opini tentang perparkiran. Kalau di Jakarta saya yakin itu kurang lebih 80% oke, bersih, aman. Tapi ada tapinya nih. Lewat dari Jakarta, entah di Palmerah, entah di Joglo, entah di Ciledug, entah sampai di Ciputat, banyak Mbak. Dia ibarat kata gini ya, aparat nangkep, ngomong kasarnya ya, kita ngomong kasarnya. Aparat nangkep parkir liar, 5 menit keluar lagi. Karena apa? Kita belak-belakan aja nih. Saya kan selalu mantau nih. Saya selalu mantau yang namanya situasi jalanan, situasi lubang yang suka pembuatan penampungan air gitu ya. Jangankan penampungan air, tukang bocor liar pinggir tebar paku aja saya suka kadang-kadang lihat. Kadang-kadang saya fotoin, saya viralin, naikin status WA. Itu perparkiran. Kita ngomong pahitnya aja, nangkap sekarang 5 menit keluar, ternyata yang nangkepnya itu saudaranya dia juga aparat. Bingung kita. Jadi gimana gitu, generasi nggak ada penegasan gitu. Itu aja tuh sih. Ya, tadi bisnis opininya juga bagus-bagus ya. Artinya masyarakat pengguna jalan, baik jalan tol maupun non tol. Jadi aspal, tol, termasuk bahan-bahannya itu secara umum
itu tidak sesuai dengan grade atau kualifikasi baik ukuran maupun SNI-nya. Kalau saya beberapa kali lewat jalan layang MBZ itu memang dulu saya kirain dibikin naik turun begitu itu supaya tidak ngantuk atau supaya tidak terlalu melaju. Dan korupsi bahan begitu itu kan pelanggaran yang sangat berat, karena satu jembatan layang sejauh begitu, semahal begitu yang sudah disumbangkan oleh putra mahkota dari Arab Saudi itu kan satu, bukan hanya memalukan muka bangsa Indonesia, pemerintah, negara, dan juga kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu bukan korupsi biasa seperti yang tadi Bapak itu bilang, itu extraordinary, sehingga hukumannya juga extraordinary, bisa menyebabkan terjadi kecelakaan dan nyawa melayang, kan begitu. Jadi saya juga Pak Anton ya, saya juga pengguna jalan tol ya, tiap hari juga lewat jalan tol. Hampir 90% tidak ada jalan tol yang mulus. Apalagi tadi Bapak itu bilang diuji coba 6 bulan. Kalau tol itu diuji dengan hujan 1-2 hari, tergenang sedikit, rata-rata itu sudah berlubang, lalu sambungan antara satu potong dengan satu potong yang lainnya itu tidak pernah ada yang mulus, sehingga kalau kita melaju pop begitu. Jadi ini juga sangat merugikan rakyat, merugikan negara, merugikan segala macam ya, yang paling ujungnya merugikan nyawa. Oleh karena itu menurut saya juga pergi lihat juga ya, kadang di Malaysia, Singapura, Thailand, apalagi kalau kita ngomong sama Korea atau Jepang, Taiwan termasuk, bahkan yang paling besar negaranya paling susah diurus itu China. Jalannya mereka itu Pak, itu mulus-mulus, bagus-bagus, mau jalannya ke kampung, ke desa, apalagi jalan-jalan utamanya ke bandara. Jadi menurut saya presiden terpilih sekarang itu harus memilih penegak hukum, baik di kepolisian, Jaksa Agung, KPK, termasuk juga semua jajaran penegak hukum dan menteri-menteri itu yang komitmen terhadap pemberantasan korupsi atau saber pungli dan sejenisnya itu. Kalau tidak, itu 1-2 orang memang harus dicoba untuk dihukum mati. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih. Ya, saya juga mengapresiasi ya teman-teman kita yang sebelumnya nelpon, semuanya sadar hukum lah dan sangat menyayangkan negeri yang tercinta ini kok seperti ini penegakan hukumnya. Sebenarnya akar masalahnya political will ya. Jadi political will itu keinginan untuk berubah lebih baik, itu nggak ada di tempat kita. Jadi semuanya nyaman, semuanya dapat posisi, semuanya kebagian kue. Jadi ya tahu sama tahu kira-kira begitu. Akan kita membangun MBZ ini siapa? Bangun MBZ ini kan JK. Berani nggak orang tangkap JK? Itu masalahnya. Waduh, JK ini kan teman saya. JK ini sulit Pak. Jadi semuanya, waduh, ini kalau saya tangkap dia bisa-bisa saya copot. Kira-kira begitu. Jadi political will-nya nggak ada dan nggak punya satu komitmen yang kuat. Kenapa? Kalau dia berbuat seperti itu, ntar dia bisa ditembak mati. Seperti waktu kejadian dulu, waktu zaman Gus Dur kan bagus itu. Jaksa Agungnya Syarifuddin itu akhirnya ditembak mati. Kira-kira begitu. Jadi semua ada resiko. Jadi orang benar di Konoha ini sulit. Bisa-bisa tewas. Terima kasih. Ya, ini mau mesti dimaki-maki. Ini begitu bangsatnya itu pejabat kita ini, coba dikasih proyek mutunya dikurangin. Itu kalau mati gimana tanggung jawab dia? Naik surga nggak dia? Kemudian kita lihat SYL ya, itu di sidang sampai duren aja dia minta sama anak buah, kirim berapa kali, 21 sampai 45 juta. Coba bayangin, itu pejabat minta diservis sama anak buah, sampai duren aja diminta dikirim musangking tuh. Itu betapa bangsatnya. Kita susah-susah cari duit buat bayar pajak, setor ke mereka main begitu. Jadi
pejabat negara ini kalau sudah menjadi pejabat sepertinya itu wajib kaya. Kalau nggak kaya itu bego. Jadi kita ini dibegoin semua. Saya nggak ngerti itu gimana itu mengeliminir itu. Pak Jokowi sudah bagus berangkat dari orang bawah, tapi ujung-ujungnya berkolaborasi dengan yang oligarki macam begini. Jadi susah lah kita berharap, apalagi berharap dari yang sudah ada indikasi pebisnis. Ya. Penguasa dengan pengusaha itu mesti terpisah. Karena kepentingannya kalau mereka bersatu itu rusak rakyatnya. Dijual nanti sama mereka. Kepentingan mereka yang penting. Ini menguasai negara atau menjadi kepala pemerintahan itu menguasai sekian ribu triliun anggaran. Nah, kalau mental mereka macam begini, kapan dia bangun buat rakyat? Pendidikan kita nggak naik-naik, 20 sekian tahun, skor PISA kita menurun, bukannya naik. Ya, itu pendidikan tuh. Kalau kita mau ngelihat mutu pendidikan kita itu naik apa enggak, supaya kan pola pikir terbuka ya. Jadi bisa merubah sistem itu kan dari situ. Yeah. Tapi ini turun. Dan mereka enjoy dengan itu karena dikasih bansos saja sudah enak kan, berkuasa lagi. Jadi miris saya. Kita tidak bisa menyalahkan ya pimpinan eksekutif dari presiden, baik presiden, gubernur, bupati, itu mereka kan tidak bisa bekerja sendiri. Mereka hanya punya kebijakan, kemudian yang melaksanakan adalah pembantu-pembantunya. Ya, ada juga yang mungkin ya pemimpin eksekutif itu seperti gubernur atau bupati itu yang ya berkolusi ada, tapi tidak semuanya. Yang menjadi masalah adalah ini pembantu-pembantu beliau-beliau itu kan tidak bisa dikendalikan semuanya. Dan ini tergantung daripada moral ataupun kredibilitas mereka, sehingga kadangkala ya proyek-proyek pemerintah itu seringkali memang menjadi banjaan. Kalau zaman dulu-dulu itu dirancang, mulai di DPR sudah dirancang, kemudian dengan menterinya, kemudian dengan ya pengusaha-penguasa yang akan menjalankan proyek itu kan zaman dulu seperti itu, dan itu mulai dibongkar. Nah sekarang ini kan proyek-proyek besar itu digarap oleh BUMN. Nah sudah BUMN ini hanya koordinator saja, karena dia nggak mungkin BUMN ngerjakan sendiri. Dia nanti punya sub juga, punya ya subkontraktor juga, nggak mungkin BUMN itu ngerjain sendiri karena mereka ya SDM-nya juga nggak terbatas. Jadi misalnya proyek di sini dikerjakan oleh PTA, tapi yang tanggung jawab itu BUMN. Nah cilakanya ini integritas daripada direktur di BUMN itu ya kurang bagus. Mereka hanya memburu rente saja. Padahal kalau mati kan itu gak dibawa, gitu. Ya, punya istri cantik, semok, gitu. Nah, punya rumah banyak juga nggak dibawa kalau mati. Nah itulah yang harus ditekankan. Sekarang ini memang saya juga prihatin nih, Pak Jokowi kemarin menyuruhkan revolusi mental, tapi nggak ada roadmap-nya yang jelas gimana itu. Nah ini ternyata pembantu banyak yang aji mumpung, banyak yang korupsi. Baik. Nah, oleh karena itu ya kerugian yang dihitung 500 miliar itu tipnya lebih. Karena apa? Karena bangunan yang dikurangi kualitasnya, yang mungkin secara angka itu disunat sekian miliar gitu tadi, tapi secara keseluruhan nanti itu kerugiannya lebih dari itu. Karena apa? Bangunannya nanti nggak sampai umur yang diharapkan. Gini, saya lagi menghayal nih, kalau saya jadi presiden, begitu dilantik, saya itu siapin peti mati itu 1.000. Bisa kasih tahu nih, nanti kalau yang korupsi udah disiapin tuh peti mati tuh. Saya pilih jaksa agung yang berani melaksanakan eksekusinya gitu. Begitu saya pilih KPK yang berani, yang bersih,
Itu enggak, yang tanpa dengar-dengarnya pokoknya. Kan ada Menteri PUPR ya, atau apa Pak Basuki gitu ya. Harusnya itu kan kalau bikin proyek itu kan mesti dicek sama bagian menteri bagian itu kan, yang PUPR itu biar tahu jadinya kekurangan di mana, apa di mana. Apa dia nggak tahu apa dikurangin begitu bahannya? Iya, mengenai informasi dari Pak FM ya, wah saya dengernya saya jadi takut nih lewat tol itu tuh. Alau-alam deh ya, soalnya ini mah tinggal menunggu waktu aja ya, udah jelas-jelas disebutkan di bawah standar SNI ya, jadi wah khawatir sekali deh. Saya sih ya mudah-mudahan dugaan saya tuh salah ya. Ini orang nggak mikir ya. Ini kan untuk hajat orang banyak, hidup orang banyak. Nanti kalau terjadi runtuh atau roboh tuh jalan tol gimana ini? Ini kualitasnya sangat jauh dengan waktu Belanda bikin pembangunan di Indonesia. Karena apa? Dia mikirnya duit terus, tapi dia nggak mikirin keselamatan orang. Itu berbahaya sekali nih orang seperti ini. Itu rumusannya. Orang-orang insinyur sipil itu rumusannya udah pas, nggak boleh kurang-kurangin, memesak, campur dengan pasir 3:2 atau 2:1. Itu ada ukurannya. Kalau dikurang-kurangin begini, semen juga harus yang benar, bukan semen cap rumah. Semennya semen Indosemen, Gresik, segala macam, Indarung, segala macam itu. Jadi ini luar biasa. Nanti kalau terjadi kecelakaan, siapa mau tanggung jawab? Luar biasa orang-orang Indonesia ini, rakus sama duit. Aduh, makasih. Ya, jadi MBZ ini kan jalan tol layang, itu katanya sering waktu itu hibah ya dari pemerintah Arab Saudi. Iya. Terus kemudian saya juga nggak tahu ini yang bangun full dari Indonesia atau ada kerjasama main kontraktornya dengan luar. Tapi kalau memang ditemukan kerugian, berarti kerugiannya karena sudah dikasih hadiah terus ternyata kualitasnya dikurangi gitu ya. Ya nanti kalau ketahuan orangnya biarkan ikut dihukum di Arab sana aja. Di Arab sana kalau mencuri mungkin tangan dipotong atau dipancung sekalian, kalau ruginya besar sekali itu 510 M ya. Juga ini orangnya. Ya semoga cepat dan tidak menimbulkan kecelakaan-kecelakaan ya, karena kemarin juga pernah ada yang jalannya ini ya lubang atau ada juga yang sudah lubang. Ini berarti memang benar kualitasnya nggak bagus. Padahal jalannya jalan tol layang tuh saya beberapa kali lewat kokoh juga, tapi ya kualitas di bawahnya kita nggak tahu kalau dikurangi. Jadi ini harus dihukum berat nih. Terima kasih. Kadang-kadang di Indonesia ini kebanyakan politiknya. Itu kan udah jelas itu siapa yang bikin. Coba tuh lihat tuh tulisannya Bukaka. Nah, dulu kan ada konstruksi konsultan pengawas, kenapa dari sekarang udah jadi baru teriak gitu loh. Jadi susah di Republik ini lebih kencang politiknya daripada tujuan utamanya. Begitu ya, Bukaka itu nggak usah saya sebut lah siapa yang punya, kan kira-kira begitu. Nah, dulu kan waktu itu dikerjakan kan lengkap, ada konsultan konstruksi, ada konsultan perencana, ada konsultan pengawas. Kenapa sekarang baru teriak-teriak gitu loh? Sekarang dibilang kurang ininya, kurang itunya. Wah, itu susah deh. Emang begitulah negara kita, susah, banyak kan politiknya. Terima kasih, itu aja. Ya menurut saya biaya tol naik terus ya, tarif tolnya, tapi ternyata dikorupsi gitu loh. Jadi, dan saya merasa jalan tol di Jakarta itu kok bergelombang gitu. Mungkin karena kualitasnya berkurang kali ya, beda di luar negeri gitu loh. Jadi kita kalau kecepatan tinggi itu kayak kalau nggak rata kan bisa melayang gitu kan. Nah, banyak tambelan-tambelan juga nggak jelas ya kan. Menurut saya ya ini masalah menyangkut jiwa juga. Kalau ada kecelakaan ya bisa karena dia melayang gitu kecepatan tinggi. Nah, kalau melayang kan dia nggak bisa kendaliin, nah dia bisa kecelakaan. Ini bahaya loh, maksud saya loh. Kok bisa ya dia orang tega gitu mikirin itu mau dapat duit kayak gitu, tapi dengan resiko orang lain bisa meninggal atau gimana gitu loh. Saya melihat kayak hukum di Indonesia itu
orang nggak kapok-kapok, setiap hari ada aja kasusnya gitu. Fasilitas-fasilitas negara, fasilitas-fasilitas pembangunan yang dari pajak, dari pinjaman hutang luar negeri, itu dikorupsi bagaimana itu bisa bisa bahagia ya Bu ya? Ya kitanya tetap bahagia aja Pak, biarin yang lain. Ya. Oke lanjut Pak Budi. Cuman kalau ada yang dikorupsi sehingga bagian-bagian yang menjadi haknya rakyat kan berkurang, lalu nyawanya juga bisa melayang kan. Beberapa kali terjadi kecelakaan kan di itu juga di tol MBZ juga. Padahal itu dulu kan katanya adalah sumbangan ya dari Putra Mahkota Arab Saudi. Juga satu lagi, sebetulnya bukan jalan tol itu aja. Selama Jabodetabek itu yang kita kelilingin, tol dalam kota Tanjung Priok sampai bandara, kalau hujan tergenang sedikit saja, banyak sekali lubang itu bermunculan besar-besar, lalu diperbaiki lagi. Lalu yang tadi Pak Teddy sampaikan juga benar, banyak sekali gelombang-gelombang sambungannya tidak mulus, lubang-lubang. Coba kasih dia musim hujan Januari sampai Maret itu sudah banyak sekali lubang itu. Dan selama ini yang kita rasakan agak mulus sedikit, tapi juga bisa. Itu adalah tol Jakarta Bogor, terus terang aja ya, yang sudah 7 tahun dari tahun 70-an, yang dulu katanya menjadi proyek percontohan bahkan dari teknisi dari China, Malaysia juga belajar ke Indonesia menjadi kebanggaan. Tapi sekarang tolnya Indonesia nggak bisa lawan itu. Bahkan Malaysia, Singapura, tolnya mereka mau hujan mau apa itu tetap mulus, tetap bagus, tidak ada gelombang, tidak ada lubang, tidak ada sambungan yang tidak mulus dan lain sebagainya. Ini semua gara-gara bisa jadi bahannya atau tekniknya. Kalau teknik kan sudah bisa belajar di negara lain, sehingga kemungkinan besar itu adalah bahan-bahannya. Koruptor itu harus dibabat habis. Walaupun entahlah itu jalan tol Cipali aja itu, waduh amburadul tuh, masa kita bisa kayak naik kuda gitu jalan tol Cipali, coba bayangin. Ke Bangkok coba rasain itu jalan tolnya tuh nggak ada kayak di kita. Jegluk jalan yang mau ke lihatmu tuh yang mau ke bandara itu yang bypass di Jakarta Timur itu kan jegluk. Di jalan kita kan begitu kan. Di Bangkok tuh mulus, waduh aneh memang. Katanya bahannya diganti gitu ya. Aduh, saya mau kasih usul, jadi ini kedengarannya sih nggak enak pagi-pagi ya, tapi memang benar ini kalau koruptor dibiarin ya sampai ujung dunia juga mungkin Indonesia nggak akan maju gitu ya. Kalau menurut saya ya harusnya bertobat lah itu para koruptor. Udah uang sodako ya kan, itu uang infak dari raja, dikorupsi, dikurangin juga itunya, bahan-bahannya diganti. Aduh udah itu dosanya udah berlapis-lapis. Mending tobatan aja deh dari sekarang gitu aja daripada ntar runyam di akhirat. Yang menyebutkan itu di persidangan ya, kualitas betonnya di bawah SNI ya, beton semen ya. Kalau semen saya itu di rumah itu saya untuk campuran itu Mbak, racunin tikus. Saya campur sama ikan, saya aduk itu semen, ikan cuek itu, saya kasih nasi. Itu tikus itu takut, makan semen cuma sekali saja saya dapat tikusnya. Nah kalau sekarang ini tikus-tikus sekarang ini semen pun disuap sama mereka nggak takut. Ya itulah zaman sudah canggih ini, tikus ini semen pun disantap oleh mereka. Yang penting kenyang. Kroni-kroni saya nggak tahu itu betul atau nggak tahu lah, kita cuma tadi katanya sumber persidangan. Nah kita kembali lagi kualitas beton ini Mbak, kualitas beton itu kan kita sebelum melaksanakan pembangunan apa-apa itu kan udah komposisi adukan-adukan semennya itu sudah ada semuanya ya. Sebelum turun itu udah diaduk semuanya komposisinya, kalau itu memang benar ya, itu nanti dites lagi Mbak, dimasukkan ke kubus. Kalau dulu kubus itu bentuk kubus atau bentuk silinder, dimasukkan di adukan-adukan itu kubus atau silinder. Nanti sudah kering itu diuji lab lagi itu. Dulu itu Skovindo sama UI kalau nggak salah, saya lupa saya itu yang menguji itu dulu Skovindo sama UI itu yang terbaik itu untuk tes beton itu. Nah itu kan di situ kelihatan dari awal-awalnya kenapa sudah berdiri
kok pada rame. Katanya kualitas betonnya, aduh, rusak kita ini kalau kayak gini nih, hancur kita kayak gini. Kan dari awal itu sudah kelihatan pengujian betonnya itu, dari kualitasnya itu kelihatan. Ada konsultannya, pimpinan proyeknya ada. Konsultan itu kalau misalnya mereka nggak sesuai dengan speknya itu beton atau kubus yang diuji di lab itu, mereka tidak akan menjalankan. Oke. Nah, kembali lagi saya bilang, ini ada apa sebenarnya ini? Jangan bermain-main kayak gitu, itu MBZ, aduh, mabuk gitu. Nanti orang tidak akan mengasih kita lagi bantuan. Kita sudah susah kayak gini, jangan-jangan di IKN nanti pemain sulapnya masih banyak lagi. Kalau itu memang IKN-nya ada. Setiap kali kejadian seperti ini selalu sudah berjalan sekian tahun baru disinyalir ada korupsi dan sebagainya. Saya nggak pernah terima berita itu pejabat berhasil mencegah korupsi. Jarang saya lihat itu. Selalu sudah kelewatan baru di UT. Apakah ini benar enggak sih kita nggak tahu. Tapi kalau ada sounding seperti ini mestinya kebenarannya agak ada. Memang kalau kita lewat di tol ini itu memang kualitas pekerjaannya amburadul. Betul-betul amburadul. Saya nggak tahu quality check-nya dulu itu seperti apa. Apa karena itu sumbangan kita nggak keluar duit jadi seenaknya aja dikerjain, saya nggak tahu. Kalau begini caranya betul Bapak tadi, siapa yang mau nyumbang Indonesia? Selama hukumnya tidak tegas dan jelas, korupsi telah terus saja berkembang. Kalau memang benar-benar hatimu di arah Tuhan, tidak akan berbuat begitu, berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara. Seperti SNI juga mana buktinya? Tuh minum-minuman kemasan meracunkan anak-anak tuh, kok masih boleh diproduksi? SNI perlu apanya itu? Nah itu yang sekolah-sekolah juga bangun, mencerdaskan rakyat, biar maju negara ini, bukan korupsi terus, bikin negara ini sengsara nanti, hancur. Yang kalau memang benar-benar di hatinya ada Tuhan, tidak berbuat begitu. Itu aja, Bu. Baik. Terima kasih Ibu Yuli dan semua mitra bisnis yang sudah bergabung dalam sesi kali ini. Saya Anita Wijaya.